Ya, terima kasih Mbak Moderator. Izin Pak Direktur, ada Pak Haris juga di sini dan rekan-rekan semuanya peserta kampus trainer. Jadi perkenalkan, nama saya Didi, saya Kepala Divisi Osaka. Jadi tadi sebenarnya sudah banyak dijelaskan terkait dengan cara garis besar strategi untuk ekspor dari Indonesia ke dunia. Nah, kali ini mungkin saya memperkenalkan sedikit ya terkait dengan ITBC ya. Jadi ITBC ini, Osaka ini adalah salah satu ITBC dari 19 ITBC yang menyebar di berbagai negara. Jadi memang tugas kita itu sebenarnya adalah bagaimana membantu pelaku usaha Indonesia melakukan ekspor ke luar negeri. Dalam hal ini khususnya kalau di Osaka itu berarti wilayahnya adalah wilayah Jepang. Nah, apa yang kita lakukan? Jadi pertama yang kita lakukan secara garis besar adalah membantu kalau ada inquiry atau permintaan dari pelaku usaha baik di Jepang maupun di Indonesia untuk dipertemukan atau istilahnya business matching. Lalu kemudian kita juga sebagai mata dari pelaku usaha Indonesia untuk melihat potensi produk apa saja dari Indonesia yang bisa dijual ke Jepang. Nah, kita buat market intelligence, jadi silahkan itu bisa dilihat juga di website kita kalau terkait dengan produk makanan, kerajinan, dan lain sebagainya. Lalu tentu kita melakukan kegiatan harian juga pitching. Kegiatan pitching artinya kita mendengarkan, memberikan masukan insight dari pelaku usaha Indonesia, produk-produk Indonesia yang akan masuk ke Jepang. Nah, salah satu program kali ini kita akan melakukan pitching dan salah satu kemudian kita juga mengikuti pameran dagang internasional. Nah, jadi kalau dalam konteks Jepang, bagaimana memperkenalkan, mempromosikan produk itu salah satunya dengan mengikuti pameran dagang, karena di situ berkumpul banyak buyer yang mungkin secara khusus terkait dengan produk tertentu, misalkan makanan, itu juga akan datang ke situ. Jadi itu perkenalan saya. Jadi Ibu Bapak sekalian, saya akan tayangkan slide. Jadi kenapa Jepang itu menjadi relevan dan penting saat ini? Karena kita tahu sendiri bahwa ya, karena waktunya hanya 10 menit. Jadi kenapa penting? Karena Jepang ini mitra dagang strategis Indonesia terbesar keempat untuk tujuan ekspor Indonesia. Dan tahun ini ada dengan nilai ekspor mencapai 17 miliar USD tahun 2025. 5 ekonomi besar dunia, artinya perputaran ekonomi keuangan juga besar di sini. Lalu kemudian kedua negara saling membutuhkan. Jadi ada beberapa kondisi Jepang itu membutuhkan produk-produk dari Indonesia dan sebaliknya Jepang juga membutuhkan produk dari Indonesia dan Indonesia juga membutuhkan produk dari Jepang. Lalu kemudian tadi disebutkan ada sekitar 20 perjanjian. Nah, Jepang ini memiliki satu perjanjian perdagangan, salah satu yang tertua mungkin di tahun 2007 itu IJPA dan Indonesia Japan Economic Partnership Agreement. Artinya apa? Bahwa hambatan terkait dengan tarif yang tadinya 10%, 15% menjadi 0%. Dan saat ini yang menjadi sangat lebih relevan adalah adanya alternatif pasar untuk USA dan juga untuk pasar di Cina, karena kondisi geopolitik yang saat ini orang banyak mencari produk-produk yang dari Indonesia dibandingkan dengan untuk sebagai alternatif dari Amerika dan dari China. Nah, ini sekilas bahwa kita memiliki surplus dengan Jepang di sektor non-migas. Lalu kemudian ini beberapa komoditas yang sebenarnya komoditas tradisional ya, seperti minyak bumi, terus sumber daya alam tembaga nikel, sampai dengan karet alam,
produk-produk seafood dan produk-produk kopi dan kakao. Lalu, ya. Ini tadi perjanjian, ini salah satu yang tertua, jadi ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian ketika ini memasuki pasar Jepang karena tarifnya yang kecil dan hampir semua tarif itu sudah 0%, apalagi nanti kalau diimplementasikan terkait dengan protokol perubahan IJPA yang sudah ditandatangani 8 Agustus tahun 2024. Ya, jadi kalau bicarakan potensi apa sih yang besar di Jepang, nah sebenarnya ada dua, yaitu yang pertama itu di sektor jasa itu sebenarnya terkait tenaga kerja misalkan di Jepang itu juga membutuhkan tenaga kerja yang tinggi karena sekitar 500.000 tenaga kerja dan Indonesia ini memang mencanangkan salah satu tujuan ekspor tenaga kerja itu adalah tenaga kerja ahli itu adalah ke Jepang. Selain tersebut, untuk produk-produknya itu sendiri, Bapak sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa Jepang ini untuk penduduknya mungkin kalau luasnya sekitar luasnya seperti Jawa ya, tapi untuk penduduknya sendiri berjumlah 124 juta penduduk. Nah itu kebanyakan ada di Pulau Honshu. Jadi kalau bisa dilihat, ada Jepang itu secara geografi dan secara ekonomi dibagi menjadi dua secara garis besar, yaitu Jepang Barat dan Jepang Timur. Jepang Timur itu diwakili oleh daerah Tokyo, terus kemudian Jepang Barat ini diwakili oleh wilayah Osaka atau Kansai. Jadi untuk produk-produknya ini memang tadi saya sebutkan karakter tenaga kerja dari 123 penduduk ini, penduduk Indonesia ini pertumbuhannya sangat cepat. Di tahun 2025 bulan Juni itu sekitar 230.000. Dan memang banyaknya memang pekerja yang bekerja ada di Jepang. Jadi dari 120